Hai, namaku Nurul. Saat ini berusia 20 tahun. Dan aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ini adalah cerita tentang keluargaku. Ayahku bekerja sebagai kontraktor di sebuah perusahaan di luar kota. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Saat masih SMA, hampir setiap malam, aku mendengar ibuku teleponan dengan seseorang. Karena dipenuhi dengan rasa penasaran, aku berusaha mencari tahu siapa orang yang selama ini dihubungi ibu. Dan benar saja, firasatku tidak salah. Dia adalah selingkuhan ibuku selama ini. Setelah mengetahui hal itu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terus berpikir, kenapa ibu melakukan hal seperti itu? Apakah mungkin karena ayah terlalu sibuk dan jarang pulang? Tapi, apapun alasannya, perselingkuhan bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Aku tidak bisa membiarkan ibu terus seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menegur dan mengingatkannya. Tapi, jawaban ibu selalu sama. Katanya, kamu masih terlalu kecil untuk mengerti hal ini. Karena takut keadaan semakin berantakan, aku memutuskan untuk diam dan merahasiakan perselingkuhan ibu sampai aku lulus SMA. Setelah beberapa waktu berlalu, aku kembali mendapatkan kabar buruk. Ternyata bukan hanya ibu yang selingkuh, tapi ayahku juga mempunyai simpanan di tempat kerjanya. Kabar itu membuat aku sangat terpuruk. Entah apa lagi yang harus aku lakukan. Rasanya benar-benar seperti kehilangan rumah untuk berteduh. Ketika ayah pulang, orang tuaku kemudian memutuskan untuk berpisah. Karena mereka sama-sama ingin menikah dengan selingkuhannya masing-masing. Tidak ada lagi pertolongan yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan pernikahan kedua orang tuaku. Saat itu yang aku pikirkan adalah bagaimana nasib aku dan adik-adikku. Karena diselimuti dengan rasa kecewa, aku membawa adik-adikku dan kami memutuskan untuk tidak ikut dengan siapapun. Aku sangat bersyukur karena kami dikelilingi banyak orang baik. Mereka memberi kami tempat untuk pulang. Walaupun pada akhirnya aku dan kedua adikku harus tinggal secara terpisah sama orang lain. Selama ini kami tetap mendapatkan banyak kasih sayang dari lingkungan sekitar. Sekarang kami memiliki banyak orang tua baru yang tidak kalah baiknya dengan orang tua kandungku. Tapi menjadi kakak perempuan di keluarga yang patah bukanlah hal yang mudah. Terkadang aku masih sering menangis karena banyak luka yang kupendam. Aku berusaha menghapus stigma buruk dari orang lain tentang kedua orang tuaku. Berkali-kali aku menahan sakit dan menutup telinga agar tidak mendengar perkataan orang tentang ayah dan ibu. Setelah banyaknya luka yang aku jalani selama ini, aku tetap menyayangi ayah dan ibu. Karena sampai kapanpun, mereka tetaplah orang tuaku. Tidak peduli seberapa jahatnya mereka di mata orang lain, aku akan memaafkannya.